dia Allah sejati dan dia Tuhan yang sejati. Itu adalah Yesus Kristus. Nah, tadi belum dijawab ini, bagaimana cara mengukur ya iman di dalam Islam tadi dengan baik. Karena saya percaya tidak semua orang bisa melakukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa, luar biasa. Penjelasannya itu cepat, jelas, padat, membingungkan. Ya, oke teman-temannya, kita lanjut. Oke. Terima Pak Pendeta. Jangan gugup lah Pak Pendeta seperti begini-begini tuh. Aduh, hancur. Tidak ada yang bingung. Lanjut. Iya. Nah, ternyata teman-teman telah dibuktikan yang nyata oleh Pak Pendeta pada pagi-pagi ini. Ternyata betul ya apa kata saya, bahwa seluruh Kristen ini mereka tidak percaya Bible mereka sama sekali. Tidak percaya sama sekali teman-teman. Ya. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka tidak percaya Bible mereka? Sudah jelas-jelas di dalam Bible itu Yohanes 17:8 Yesus mengatakan bahwa dia utusan. Mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, mereka katakan bahwa Yesus itu punya dui natur. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu menjadi dua natur atau firman itu menjadi tuman Tuhan dan manusia. Bukan. Baca yang tertulis. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu telah menjadi tuman Tuhan dan manusia. Makanya di Lukas 1 nomor 31 dikatakan, malaikat Gabriel katakan kepada Bunda Maria, engkau akan mengandung seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Jadi seorang anak lelaki, bukan seorang anak tuman Tuhan manusia, bukan juga. Nah, tetapi yang anehnya ini di Lukas 2 ayat 11. Lukas 1 ayat 31 Maria mengandung seorang anak lelaki, di Lukas 2 ayat 11 yang keluar tuman Tuhan manusia. Pak Pendeta yang terhormat dan baik hati, makanya saya katakan bahwa kenapa Kristen-Kristen ini mereka tidak percaya Bible mereka. Katanya kalian itu adalah Kristen, ini adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Apa yang diikuti Yesus? Kalian bantah terus perkataan Yesus. Yohanes 17:3 Yesus mengatakan apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, bukan tiga-tiganya, bukan dua-duanya. Satu-satunya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ketika ada utusan berarti ada pengutus. Kamu bilang wow. Halo semuanya, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan jawab pertanyaan yang sering banget muncul. Dok, amankah kalau kita minum amlodipin dalam jangka panjang? Nah, kalau kalian penasaran, simak sampai habis karena saya bakal kasih data-data ilmiah yang bikin kamu demi namaku, maka dia akan diusir oleh Yesus. Makanya itu judulnya, Tuhanku mengusir aku. Kalian tidak takut itu kah? Nah, sekarang di Matius, Yesus mengajarkan, Yesus menyuruh menyembah kepada Allah. Matius 4 nomor 10. Ini pengajaran Yesus loh. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada dirinya. Ketika kita menanyakan, Pak Pendeta, di mana ayat mengatakan bahwa Yesus itu suruh menyembah dia? Katanya, oh tidak ada, tidak ditulis secara eksplisit, tetapi konsepnya ada. Coba Anda berikan kepada saya, di mana dalilnya bahwa Yesus itu dua natur? Anda berikan kepada saya bahwa Yesus itu punya dua natur, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Begini Pak Pendeta ya, kita pakai logika, kita buka kita punya logika ya.
Jika ada Yesus itu betul-betul sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, ingat, Tuhan ini maha melihat, Tuhan ini maha mendengar. Di sisi lain sepenuhnya manusia, manusia ini punya syahwat. Nah, dua-dua itu ada di dalam diri Yesus. Yesus maha melihat, Yesus maha mendengar. Yesus juga punya syahwat. Bagaimana ketika ada perempuan yang mandi? Masa Tuhan mau tutup mata? Coba Anda carikan saya di mana dalilnya bahwa penyaliban Yesus ini telah direncanai oleh Bapa. Berarti Bapa melakukan rencana pembunuhan. Bahaya Bapa, ini bisa pidana ini. Ya. Carikan saya dalil di mana bahwa penyaliban ini adalah rencana Bapa yang di sorga. Yang kedua, carikan saya dalil di mana Yesus itu punya dua natur, yaitu Tuhan dan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini belum gas nih Pak Pendeta, masih rem-rem sedikit nih. Kayaknya Oke, silakan. berseri. Karena nggak bisa digas hari ini nih. Saya harus persiapan ibadah ini. Oh iya. Oh sudah, masih mau ibadah Pak Pendeta teman-temannya. Nanti malam kita lanjut, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Ingat tadi pertanyaan saya Pak Pendeta. Carikan saya di mana dalil rencana Bapa tentang pembunuhan Yesus. Yang kedua, di mana Yesus itu dinatur. Terima Pak Pendeta. Silakan. Oke, baik. Cek. Bisa dengar suara saya? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan saya harus jawab supaya pendengar tidak kabur ya. Dengar, saya tidak usah gunakan banyak ayat. Ini kan rumusan yang dibangun, tetapi esensinya ada dalam Alkitab. Yohanes pasal 1 ayat 14 itu. Nah, pemahaman kami tidak seperti Pak Loding. Ya, firman menjadi manusia itu dua natur. Ada firman Allah, ada manusia yang dilahirkan Maria nantinya. Itu dua natur, nggak usah banyak-banyak ayat. Cukup satu ayat sudah mewakili bahwa Yesus dua natur. Dia Allah sejati yang tak terbatas, dia manusia sejati yang terbatas. Tujuannya jelas, Allah mengampuni, menyelamatkan kemanusiaan, syarat penebusan. Simple. Kalian aja yang bikin sulit. Kami nggak pernah berpikir seperti itu. Orang Kristen itu imannya kuat, kecuali kalau nggak tahu Alkitab. Kecuali nggak punya hubungan dengan Tuhan, ya bisa pindah. Biasanya orang-orang Kristen yang pindah agama itu bukanlah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mungkin karena harta, tahta, dan cinta pindah dia. Ya silakan, itu pribadinya dia. Cuman saya sayangkan, dia nggak belajar Kristen dengan benar dan Alkitab dengan benar. Lalu tentang penyaliban. Bapak Loding terhormat. Saya tadi sudah sebut Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu adalah dasar yang paling awal, yang dimana ada perjanjian antara Allah dengan iblis. Yang dimana seorang perempuan tanpa benih pria akan melahirkan seseorang, yaitu yang kami percaya Yesus, itu akan menghancurkan kepala ular dengan arti kuasa. Lalu iblis merembukkan tumit. Ini bicara penyaliban. Nah, ini kan bicara bayang-bayang, gambaran. Konsep mengenai kematian Yesus dalam perjanjian lama ini bersifat nubuat dan bayang-bayang akan terjadi. Bukan tidak jelas, tetapi bayang-bayang, gambaran. Makanya orang Yahudi banyak yang percaya dan menantikan kedatangan Yesus. Alkitab itu jelas, Simeon tidak akan mati sebelum melihat bayi Yesus. Siapa lagi? Hana, Nabiah. Itu orang-orang yang taat hukum Taurat. Dan para murid itu sangat percaya dengan konsep Mesias. Walaupun sebagian mungkin mereka tidak terima akhirnya karena mungkin mereka berpikir, oh ini Mesias kok mati. Sementara Israel sedang dijajah Roma ini. Mereka sedang krisis ekonomi, spiritual, kepemimpinan. Loh ini nggak ideal ini Mesiasnya, kok mati? Makanya sampai abad keberapa itu, ke-belasan itu, Simon Bar-Koba itu memimpin Israel, menyatakan dia Mesias. Untuk memenuhi 3 unsur tadi, mereka lepas dari penjajahan ekonomi, spiritual, dan kepemimpinan. Tapi ternyata Mesias yang sejati itu adalah yang mati disalib untuk menebus dosa manusia. Seperti itu. Untuk bicara ayat banyak. Mika pasal 5, Yesaya pasal 9 ayat 5, di situ jelas. Di mana lagi? Yesaya 43 ayat 6, di situ jelas.
Ditambah lagi Yesaya 53. Yesaya 63, bongkar di situ ayat-ayat tentang nubuat Yesus. Penyaliban itu sudah dirancang, digenapi dalam perjanjian baru, diperjelas dalam perjanjian baru. Misalnya Ibrani pasal 9 ayat 22, jelas di situ harus ada pertumpahan darah supaya pengampunan dosa terjadi bagi orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus Kristuslah menggenapi itu. Konsep untuk pertumpahan darah itu sudah terjadi dalam perjanjian lama. Ya, yang awalnya adalah digambarkan dengan domba. Ini kan bersifat tipologi, gambaran Kristus yang akan datang. Di dalam perjanjian lama, Pastor Loading, banyak sekali tentang tipologi Kristus. Dan konsep ini sudah ribuan tahun. Dan Allah memang sengaja tidak langsung datang ke dunia. Ditunda-tunda supaya manusia siap. Sudah dibuat jalannya bagus saja, orang nggak mau terima, apalagi tidak bagus begitu. Nah, sekarang saya kembali bertanya kepada Pastor Loading yang terhormat, bicara tentang konsep keselamatan dalam Islam, harus melakukan rukun iman. Tadi ada 6, ya banyak sekali. Intinya kalau orang gagal, berarti kan perbuatannya salah kan? Gagal dia melakukan itu. Nah, bagaimana kalau itu gagal? Apakah ada orang Islam yang tidak masuk surga? Apakah Pak Loading sudah lakukan ke-6-6-nya dengan sempurna, makanya Pak Loading akan diselamatkan? Dan bagaimana hadis Sahih Bukhari 52 ayat 41? Silakan dijelaskan. Ya, sorry, saya ralat lagi. Sahih Bukhari 52:41. Di situ tentang amal yang disampaikan baginda Nabi Muhammad, dan tidak ada orang yang diselamatkan karena amalnya. Suara tidak ada. Sahih Bukhari berapa tadi? Sahih Bukhari 52:41. 52 41. Sahih Bukhari 52:41. Ya. Ya, itu apa yang mau ditanyakan di situ Pak Pendeta? Coba dibaca dulu, baru kita lanjut. Ya, oke. Yang saya simpulkan bahwa keselamatan dalam Islam itu kan berdasarkan perbuatannya. Bisa lakukan ini, lakukan itu. Tetapi Nabi Muhammad berkata bahwa tidak seorang pun Muslim yang masuk surga karena amalnya. Tidak juga dengan diriku, dicatat di situ. Mohon maaf, Nabi pun tidak selamat menurut Sahih Bukhari ini karena amalnya. Silakan. Oke. Ya, tanding kita ya. Oh ya. Jangan tegang Pak Pendeta. Pak Pendeta ini tegang-tegang. Kenapa Pak Pendeta ini? Iya, itu framing itu ya supaya orang semakin tegang gitu ya. Kita jelaskan dulu penjelasan tentang 6 rukun iman ya. Jadi Pak Pendeta ini dia berpikir begini, bahwa apabila ada seorang yang orang Islam yang tidak melakukan 6 rukun iman, maka akan gagal. Seluruh orang Islam pasti melakukan itu. Karena syarat untuk memeluk agama Islam yaitu 6 rukun iman. Sudah saya kasih tadi perumpamaan kan, ketika kita mau masuk ke satu perusahaan dan perusahaan itu punya 6 syarat. Apabila kita sudah melakukan 5 syarat tetapi satu syarat kita tidak lakukan, maka kita tidak akan diterima. Kita tidak akan diterima di perusahaan itu. Makanya itu landasan kita beragama di dalam Islam itu: satu, beriman kepada Allah; yang kedua, iman kepada malaikat Allah; ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah; keempat, iman kepada rasul-rasul Allah; iman kepada hari akhir; dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi kita beriman semua, kita percaya ada hari akhir, hari kiamat akan ada. Kita percaya bahwa ada takdir baik, takdir buruk. Makanya itu saya tidak pernah menyalahkan Bapak bahwa Bapak itu menyembah anak orang begini, karena Bapak memang sudah ditakdirkan seperti itu. Saya ini datang ke dunia, saya tidak mau menjadi orang Indonesia Timur, tetapi memang takdir saya sudah ditentukan oleh Allah bahwa saya ini orang Indonesia Timur. Nah, itu takdir ya Pak. Beriman kepada kitab-kitab Allah, Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu
Ya, iman kepada hari akhir, iman kepada Allah satu-satunya, itu rukun iman kita menjadi syarat untuk memeluk agama Islam. Nah, dan Bapak tadi mengatakan hadis yang di Bukhari 5241 tentang Allah tidak memandang rupamu dan hatimu, tetapi Allah memandang pada amalmu, ya. Kurang lebih seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuhmu, bentuk pula pakaianmu, dan Dia tidak memandang hatimu. Hadis ini menceritakan agar kita tidak sombong. Jadi Allah tidak memandang kita punya status, Allah tidak memandang kita punya bangsawan, tidak. Tetapi Allah memandang punya amal baik kita. Mau dia orang kaya, orang miskin, tetapi kalau tidak berbuat amal soleh, tidak berbuat baik kepada sesama muslim, tidak bisa dia. Karena itu, jadi begini Pak Pendeta, ya. Kalau di dalam Islam itu Al-Quran ada asbabun nuzul. Kalau di hadis ada asbabul wuruj. Nanti saya baca asbabul wurujnya, ya. Kalau di Bibel, enggak tahu lah, mungkin ada asbabul kucluk. Ya. Oke, saya bacakan ya Pak Pendeta, ya. Asbabul wuruj hadis 5241 dalam kitab Sahih Bukhari adalah sebagian berikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan menurutnya hadis ini turun dalam konteks berikut. Pada saat itu ada seorang lelaki datang ke masjid dan duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu memiliki pakaian yang sederhana dan tidak mewah. Kemudian ada seorang laki-laki lain datang ke masjid dan duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang memiliki pakaian yang mewah dan elegan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat kepada kedua laki-laki itu dan bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan memandang bentuk rupamu, tidak pula pakaianmu, dan tidak pula memandang pada hatimu. Jadi kita Pak Pendeta, walaupun dia presiden, ketika di rumah ibadah, walaupun dia presiden, kalau datang terlambat tetap saf di belakang. Walaupun dia itu raja sekalipun, ketika datang untuk sholat di masjid, tetapi kalau datang terlambat tetap saf di belakang. Kalaupun dia itu orang miskin, tetapi kalau datang sholat dengan tepat waktu, berarti dia saf yang terdepan. Begitu. Jadi hadis itu menceritakan seperti itu. Bukan kita tidak dapat pahala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Oke, saya lanjutkan tadi. Pak Pendeta katakan, saya bingung Pak Pendeta. Di perjanjian lama, Pak Pendeta bilang ini perjanjian Allah dengan iblis. Berarti Allah ini kerjasama dengan iblis mau bunuh anaknya. Berarti ini masuk pembunuh berencana. Coba kasih dalil yang sahih lah. Masa kasih dalil seperti itu? Sudah perjanjian lama Allah berjanji dengan iblis untuk membunuh Yesus. Datang di perjanjian baru Yesus di bawah iblis. Ini Tuhan atau iblis kok berteman sama iblis ini? Coba cari nubuatan saya di mana dosa manusia ditebus pakai darah manusia. Silakan. Oke, Pak Loding, kayaknya kita nggak bisa lanjut. Mungkin satu putaran aja ya. Oh, satu putaran saja. Oh, silakan. Iya, tidak apa-apa. Iya, silakan. Saya mau persiapan ibadah kan. Bentar. Oke, saya gimana lanjut ini? Iya, lanjut. Terima, jangan gugup lah. Framing aja nih. Siapa yang gugup? Yang namanya dialog itu ya. Kita harus mikir merenung kebenaran firman Tuhan kan. Oke, baik Bapak Pastor Loding yang terhormat. Bacalah bunyinya. Itu Sahih Bukhari tadi 5241 itu pakai tafsiran, penjelasan A, penjelasan B. Itu ayatnya baca. Tadi nggak dibaca bunyinya, langsung disampaikan maknanya. Dibaca di sana bunyinya apa. Bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Saya bacakan nanti lah kalau Pak Loding nggak mau membacanya. Mana tadi ya? Oke. Ini loh. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, tidak juga dengan aku. Tidak ada orang diselamatkan karena amalnya. Demikian juga dengan baginda Rasulullah Muhammad. Itu tolong ditanggapi kalimat itu bukan tafsiran. Itu maksudnya apa? Bertentangankah dengan pengajaran rukun iman tadi?
harus lakukan itu. Itu kan perbuatan kita. Sementara tidak ada yang selamat dengan amalnya. Ini dipakai enggak hadis ini? Atau bagaimana? Itu dijelaskan. Jangan gunakan tafsir yang lain dulu. Begitu. Itu yang saya ingin dijelaskan mungkin di nanti penutup ya setelah ini. Saya pikir ini saya juga closing statement ini ya. Supaya kita jelas. Ya saya semakin kabur kalau gunakan apa tadi istilahnya yang Islamik itu. Ya saya tidak bisa paham gitu ya. Jadi itu tolong dijawab dengan baik sesuai dengan bunyi ayat. Begitu ya. Lalu tadi Pastor Loading bertanya mengenai perjanjian Allah dengan iblis. Kok iblis ikut lakukan perjanjian? Itu salah, bukan itu pemahamannya. Iblis tidak diajak berunding. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu enggak. Itu perjanjian Allah bersifat covenant, sepihak. Tidak ada iblis ikut bagian dalam karya keselamatan. Enggak ada. Itu perjanjian sepihak covenant. Covenant itu perjanjian Allah yang dia berikan dan dia lakukan. Itu. Nah, untuk bicara tentang penyaliban Yesus, katanya Allah bilang jangan membunuh dosa. Loh ini Allah ini kan menyerahkan dirinya sendiri melalui proses inkarnasi. Nah, Allah itu tidak terikat dengan hukum. Dia melampaui hukum dan dia pembuat hukum. Bagaimana mungkin dia juga akan melanggar hukum yang dia buat? Enggak. Allah itu melampaui segalanya. Bukan seperti kita. Contoh, dalam Keluaran pasal 20, ada satu hukum yang kita tidak boleh lakukan. Sebenarnya ada 10 di situ ya. Saya ambil contoh satu aja. Yaitu jangan membunuh. Ya, manusia yang nggak boleh membunuh. Tapi Allah sah-sah saja dia melampaui hukum. Bahkan dalam perjanjian lama banyak orang yang mati dia bunuh karena melawan Allah. Tidak taat kepada Allah. Itu jadi jangan samakan Allah dengan manusia. Apalagi konsep inkarnasi kabur. Iya sayang ini. Jadi itu dia ya. Jangan kabur tentang inkarnasi Allah. Ya seolah-olah kemanusiaan Yesus itu adalah Allah. Lalu kealahan Yesus adalah seolah-olah manusia. Sehingga keluarlah statement orang Kristen menyembah manusia. Orang Kristen menuhankan orang. Itu persepsi yang salah dalam konsep Allah inkarnasi. Walaupun bunyinya Allah menjadi manusia, itu bukan berarti waktu Allah menjadi manusia, kealahannya berhenti, kealahannya mati. Kealahan menyertai, karena Allah tak terbatas. Siapa yang bisa batasi? Kalau ada orang bisa batasi Allah, itu bukan Allah. Seperti Pak Loding tadi bilang, Allah kok mati? Ini Allah seperti apa? Ya dalam konsep kekristenan juga Allah bukan mati. Tapi kemanusiaan Yesus yang mati. Tapi kealahan ikut ambil peran dalam proses penyaliban. Makanya ada proses kebangkitan. Ada proses kenaikan ke sorga. Nah, itu jadi bisa dipilah. Mana kealahan, mana kemanusiaan. Setiap yang terbatas itu kemanusiaan. Setiap yang tidak terbatas itu kealahan. Fix. Makanya saya bilang kembali ke rumus duinatur. Jadi terakhir saudara-saudara, silahkan pilih konsep keselamatan yang mana Anda mau terima, yang lakukan. Selamat karena anugerah oleh iman dan dibuktikan melalui perbuatan, atau lakukan rukun Islam dan iman. Terima kasih. Ya baik Pak Pendeta, tadi berarti Pak Pendeta salah bilang hadis. Inilah kalian ini. Mau bertanya hadis, saya salah nomornya ini. Tadi Pak Pendeta katakan hadis 5241 kan? Ternyata saya buka di sini itu Bukhari 5673. Coba cek baik-baik dulu, jangan sampai ada yang WA salah tulis itu. Pasti ada yang WA itu. Hadis Bukhari 5241. Coba. Hadis Bukhari 5241. Ya, itu hadis riwayat Bukhari 5673. Ya, sama 2816. Yang Sebentar. Ini kok beda nih? Di sini saya lihat 5241. Sahih Bukhari. Kalau data dari Kristen pasti beda. Wong Tuhan firman jadi manusia, mereka anggap jadi Tuhan. Bagaimana tidak beda?
Iya, pasti beda data dari Kristen. Oke, biar yang bunyinya seperti ini kan, tidak ada seorang. Sebentar. Ini waktu belum dimulai. Saya baca dulu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga kecuali dengan rahmat Allah kan? Ya, kan? ya. Nah itu data di sini 5673 sama 2816. Kalau data di situ lain berarti Kristen memang begitu. Firman itu menjadi manusia, kalian bilang firman itu menjadi Tuhan. Suka rubah-rubah. Oke. Situsnya Baik, Islam. Kita lanjut. Oke, Begitulah. sebentar. Ini closing statement. Sekalian closing statementnya. Saya sorry tidak bisa lanjut. The next kita lanjut. Oh, iya, siap. Malam. Jadi ini penutup ya, 5 menit terakhir ya. Ya. Oke. Oke, siap. Lanjut. Oke, baik teman-temannya. Itulah Pak Pendeta ini tadi kan. Jangankan hadis, Bibel saja itu kan begitu mereka kan. Firman itu menjadi manusia, dibaca firman itu menjadi Tuhan. Makanya saya selalu mengatakan begini, seandainya ada di lobi di pintu itu dikatakan dilarang masuk. Tetapi kalau Kristen baca silakan masuk. Kan? Dia bawa data saja tadi salah. Oke. Yang dibawa data tadi hadis yang dimaksud adalah sebagian berikut. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga aku kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 5673 dan Muslim 2816. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga hanya karena amal baiknya, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Masuk surga hanya dapat dicapai dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu kan? Ya. Hadis ini mengingatkan kita bahwa amal baik kita tidak cukup untuk memasuki surga, tetapi kita harus bergantung kepada rahmat ampunan Allah. Bukan Tuhan yang digantung, kita yang bergantung. Kita yang bergantung kepada rahmat Tuhan, bukan Tuhan yang kita gantung. Salah itu. Jadi kita manusia bukan hanya amal baik kita masuk surga, tetapi kita bergantung kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bil ihsan wa radiyallahu an wa radu'an. Orang-orang yang pertama memeluk agama Islam, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tetapi Allah katakan wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bil ihsan wa radiyallahu wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Jejak mereka dengan baik apa? Mengikuti, beriman kepada satu-satunya Allah, mengakui bahwa Yesus adalah utusan dari Allah, Nabi Muhammad adalah diutusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis itu menceritakan seperti itu. Apa asbabul wurudnya? Saya bacakannya asbabul wurudnya. Asbabul wurud, sebab turunnya hadis, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan menurutnya hadis ini turun dalam konteks berikut. Pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an yang merasa sangat bangga dengan amal baiknya. Jadi Abu Hurairah ini salah satu yang penghafal hadis yang paling terbanyak. Dia bangga dengan amalnya, bangga dengan amal baiknya, dan merasa bahwa amal baiknya akan membuatnya masuk surga. Maka Rasulullah SAW kemudian mendengar tentang perasaan Abu Hurairah itu dan memanggilnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga aku kecuali dengan rahmat Tuhan. Bapak saya pun berbuat baik, sebaik-baiknya saya berbuat ini, saya bangun 100.000 masjid di dunia ini. Ketika saya tidak dapat rahmat dari Allah, tidak. Makanya tadi saya katakan, kegagalan yang paling fatal pada diri kita, Pak, bukan kita gagal dalam satu usaha, kita tes polisi gagal, tes tentara gagal, bukan. Tetapi kegagalan yang paling fatal pada diri kita, ketika kita mati dan menghadap Tuhan dan tidak mendapat rahmat Allah, tidak mendapat ridho Allah Tuhan. Begitu, Pak. Jadi tidak boleh kita sombong hidup di dunia ini menceritakan seperti itu. Jangan sombong dengan amal kita, jangan sombong dengan perbuatan. Makanya dikatakan ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri tidak boleh tahu.
Terkadang kita ini bersedekah kalau cuma 50.000, tulis saja hamba Tuhan. Tetapi kalau 50 juta, oh tulis nama saya loading. Nah begitu. Oke Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta dari tadi mutar-mutar ya teman-temannya. Dia tidak bisa menjelaskan, saya hanya minta. Di mana tertulis dalilnya itu mengatakan Yesus itu punya dui natur. Karena sudah jelas di situ dikatakan firman itu menjadi manusia. Tetapi dibaca oleh Pak Pendeta firman itu menjadi Tuhan manusia. Tapi ya mau gimana lagi kan? Apakah mereka ini harus diajarkan untuk belajar bahasa Indonesia dengan baik? Jadi Pak Pendeta, kalau memang dengan penyaliban itu adalah rencana Allah dengan iblis, berarti Bapa yang di surga itu memang kurang ajar. Karena ketika Yohanes membaptis Yesus, apa bunyi suara dari langit? Inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa Bapa biarkan dia tersalib? Terus dia teriak, Eli Eli lama sekali. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggal aku? Iya, silakan Pak Pendeta. Kurang lebih seperti itu Pak Pendeta. Ayo, ini kalimat Apalagi? saya dipelintir ini. Saya kan sudah luruskan. Silakan. Gini Pak Pendeta, covenant kan sudah saya jelaskan, bukan perjanjian Allah dengan iblis. Covenant itu sepihak, perjanjian Allah saja. Tadi bilangan tadi Pak Pendeta, apa bunyinya tadi bilangan itu? Apa penjelasan Pak Pendeta tadi? Masalah itu perempuan yang meremukan itu. Coba baca. Nah itu intinya kan keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ular akan meremukkan tumit. Keturunan Nah, keturunan apa? Keturunan perempuan. Keturunan perempuan. Di situ tulis keturunan perempuan atau keturunan Tuhan? Keturunan perempuan. Keturunan perempuan kan? Kenapa keturunan perempuan itu jadi Tuhan? Nah itulah konsep Mesias yang Pak Loading gagal pahami. Kenapa? Itu gagal Bapak pahami. Memang betul keturunan. Yesus memang manusia, tapi Manusia, Yesus juga Tuhan. Ya. Di mana ayat mengatakan dia Tuhan? Kan tidak ada. Ayo. Sekarang begini. Banyak ayatnya. Yohanes 2 nomor 1 percakapan Yesus dan Nikodemus. Apa katakan Nikodemus kepada Yesus? Di Yohanes 2 nomor 3 apa dikatakan di situ? Apa percakapan Nikodemus dengan Yesus? Coba Ini baca. berlanjut lagi kita ini. Saya sudah mau ibadah ini. Iya, oke siap. Saya bacakan satu ya. Yohanes 3 nomor 2. Terakhir ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Makanya di perjanjian lama dinyatakan di Yesaya itu, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Immanuel. Allah berserta kita. Begitu Pak Pendeta. Betul. Nah, Itu jadi kan Pak yang Pendeta, bicarakan Nikodemus, persepsi Nikodemus tentang Yesus. Jadi paham, itu bukan persepsi nah yang dipelintir lain. lagi kitabnya sendiri kan? Dipelintir lagi. Kenapa? Nikodemus yang ngomong di situ. Itu persepsi dia mengenai Yesus Kristus. Tidak salah Nikodemus memahami seperti itu, karena dalam pemahaman mereka Yesus Silakan. memang manusia. Tutup statement. Oke, saya pikir itu saja ya teman-teman. Mungkin the next lah kita bisa lebih rapi lagi. Tadi topiknya terlalu luas yang diuraikan. Sebenarnya saya cuma 3, iman, anugerah, dan perbuatan. Tetapi bicara rukun iman, rukun Islam, waduh, saya butuh apa ini, meditasi ini untuk mempelajari itu. Tapi mungkin ke depan mungkin bisa lebih spesifik ya. Mungkin tentang keselamatan berdasarkan iman atau perbuatan begitu ya. Atau bagaimana lah nanti kita rancang ya. Ya. Tapi ya pesan saya kembali teman-teman yang memilih ya, saya adalah hamba Tuhan yang hanya punya kapasitas menyampaikan, menguraikan, menjelaskan firman Allah. Ya. Dan saya berdoa Roh Kudus yang memberikan penerangan dalam pikiran dan hati teman-teman. Ya, konsep keselamatan mana yang Anda mau kembangkan dalam hidup atau miliki. Seperti itu ya. Dan saya dari hati yang tulus ini Pak Loading dan kawan-kawan yang menonton,
Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang nyaman di pendengaran teman-teman, tidak ada maksud ya, tapi kita harus menguraikan ini ya. Tuhan memberkati. Itu saja Pak Luding. Ya, terima kasih Pak Pendeta ya. Ya, saya close statement lagi. Saya katakan bahwa iya ya teman-teman, ini kita hanya dialog ya. Walaupun tidak puas teman-teman yang di bawah, jangan salahkan Pak Pendeta. Memang begitu mereka orangnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman. Iya, begini Pak Pendeta ya. Framing lagi framing. Bukan framing. Kita pakai, karena di dalam Bible itu saya mendapatkan itu Yesus mengajarkan syahadat Yohanes 17:3. Yesus menyuruh menyembah kepada Allah Matius 4:10 ya. Kewajiban melakukan sholat Keluaran 40:31 23. Ada datanya itu semua. Diwajibkan perempuan untuk memakai tudung 1 Korintus 11 nomor 6. Haram makan babi Imamat 11:78. Haram meminum khamar Efesus 5:18. Larangan membuat patung dan menyembah berhala Keluaran 20 nomor 4, Ulangan 4:23. Ya. Bisa itu kita bahas ke depan. Tolong dikirim ke pesan ke saya poin-poin itu kita bahas. Oke, nanti berikutnya kita bahas poin-poin itu ya. Mengucapkan insya Allah atau Tuhan menyertai, yaitu Yakobus 4 nomor 4, perjanjian Allah dengan iblis. Nanti kita bahas itu ya. Tadi statement perjanjian Allah dengan iblis untuk menyalibkan Yesus tadi tuh. Nanti kita kupas itu juga. Ya. Tolong di list kirim poin-poinnya ke saya. Oke, siap, nanti saya list. Oke Pak Pendeta ya. Ya, apabila ada, oke teman-teman, apabila ada kata-kata yang saya yang salah, itu mutlak dari diri saya sendiri. Apabila ada kata-kata saya yang benar, maka itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, karena saya hanya belajar menyampaikan firman Tuhan. Mahfud ulama mengatakan, unjur makola wala tanjur mankola. Lihat apa yang ia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Oke Pak Pendeta, ya mohon hormat. Jadi kira-kira kapan lagi waktu kita ini? Yang jelas nggak hari ini. Saya lihat dulu jadwal ya. Oke, siap Pak Pendeta. Iya. Siap. Oke, siap Pak Pendeta ya. Terima kasih ya. Ya, thank you. Oke, siap Pak Pendeta. Masya Allah. Oke, bye-bye semuanya. Tuhan memberkati semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita berdoa penutup ya dari saya untuk mendoakan teman-teman ya. Wih, God bless. Ada like-ku Henok. Best price. Wih, memang kemana aja kamu itu ya. Menghilang aja kamu terus ya. Amin. Kita gas nanti kalau ada waktu lagi, kita atur dulu tema-tema yang sudah diusulkan. Kita gas ya. Kita luruskan cara berpikir mereka yang salah tentang Bible ya. Kita doa. Mari kita doa ya. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, berkati setiap kami. Kiranya kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin beriman, semakin intim. Dan segala sesuatu yang kami sedang kerjakan, sedang kami capai, kiranya Tuhan permudah, Tuhan buka jalan seperti bisnis, pasangan hidup, pendidikan, Tuhan berkati. Jikalau ada teman-teman kami yang sedang diganggu iblis, diserang roh jahat, kami patahkan demi nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Berikan kami damai sejahtera sukacita dalam menjalani aktivitas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sama si Nandar, aduh. Pak loading aja belum selesai ini, mau Nandar lagi. Oke, Leko, terima kasih Le. Saya pamit dulu ya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati yang sudah mampir-mampir ya. Tenang, Mitro Alex Kite saya nggak kabur. Saya butuh waktu untuk beribadah. Ya, jadi statementmu selalu bilang kabur. Orang itu nggak nganggur kawan. Ya, bukan dialog aja kerja kita ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Sama Anda, Bang. Iya, nanyanya gini, Bang, ini ayat kan masuk dalam kitab yang Abang ketekin tiap minggu.